Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astranto Jakarta. Kali ini ketemu lagi sama Bima NF yang sudah vakum berapa hari ya. Karena Bima NF sendiri habis pindahan kos, dan setelah Bima NF ingin membuat konten yang sifatnya perdamaian, pas seduluran terutama di bumi perantauan, mungkin tidak saya saja, kita semua dikagetkan dengan kejadian hari ini yang dilakukan oleh oknum dari perguruan IKSPI di Kota Sragen. Rombongan IKS kerusakan itu diganggu. Yaitu penghancuran tugu dari Persaudaraan Setiahati Ternate. Sebenarnya saya sendiri sudah klarifikasi dengan beberapa pengurus dari KSPI, terutama di berbagai sektor, termasuk Mas Alex sendiri selaku pengurus KSPI yang ada di Jabodetabek. Hanya saja alasan dan apa sih penyebab sehingga dulur-dulur KS ini melakukan tindakan ini bukanlah hal yang harus kita publikasikan, karena akan menjadi pro dan kontra. Terutama nanti dulur-dulur pasti akan memenuhi kolom komentar, saling membela, dan intinya mencari benar sendiri. Ya, perlu kita sadarilah dulur-dulur, kita ini memang organisasi, pasti ada segala permasalahan, entah itu eksternal maupun internal, pasti ada. Jadi yang pertama, untuk menanggapi permasalahan ini, yang harus kita lakukan selaku anggota yang berada di luar kota Sragen, alangkah baiknya tidak terprovokasi oleh berita-berita yang diteruskan di grup-grup WA. Lebih baik kita pasrahkan semua ini kepada pengurus yang ada di kota Sragen, karena kita semua percaya pengurus itu bukanlah orang yang sembarangan. Pasti mereka adalah orang-orang pilihan yang serasa mampu untuk menghadapi segala hal yang terjadi terutama di kota Sragen saat ini. Banyak dulur-dulur yang bertanya kepada saya, bagaimana tanggapan saya ya. Saya pribadi dulur-dulur, jangankan organisasi lain ya kan, organisasi saya sendiri, apabila dalam suatu permasalahan itu salah ya kan, juga saya katakan salah. Dan saya tidak takut apabila ada orang yang menghujat saya. Tidak membela organisasi sendiri dan sebagainya, saya tidak takut, karena pasti banyak juga warga PSHT yang membenarkan apa yang saya katakan, karena tidak semua orang atau anggota yang berada dalam organisasi itu saling membenci dengan organisasi atau perguruan yang lain. Apalagi kita sebagai perantau seperti ini ya kan, kita tidak bisa menghindari yang namanya saling bersinggungan langsung dengan organisasi lain yang itu sama-sama perantau juga, sama-sama juga berniat mencari uang, namun berbeda lambang dengan kita. Namun di sini ini mungkin tidak hanya saya saja, pasti banyak juga warga IKSP yang tidak membenarkan akan kejadian ini. Perusakan tugu, yang namanya perusakan tugu apalagi dilakukan dengan jelas seperti ini ya kan. Ini suatu hal yang tidak bisa kita benarkan, karena kejadian seperti ini selain merugikan nama baik organisasi, juga sebagai wujud contoh kepada orang-orang yang di luar sana bahwa ini loh, perguruan pencaksilat itu ternyata seperti ini. Ini loh, organisasi pencaksilat itu ternyata seperti ini kelakuan-kelakuannya. Apakah kita tidak merasa bersalah dengan para siswa-siswa yang sekarang ini berharap untuk bergabung menjadi warga juga, bergabung menjadi anggota atau saudara dalam organisasi atau perguruan kita? Kita beri contoh seperti ini. Menurut saya ini adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, dulur-dulurku. Mungkin dalam beberapa video kita bisa lihat di situ ada bendera komunitas yang berkibar ya. Ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa ini loh, komunitas itu ternyata seperti ini. Itu sebenarnya bukan hal yang dibenarkan juga. Karena di perantauan ini, komunitas itu adalah wadah sebagai kita untuk menyambung silaturahmi, bukan untuk saling serang. Yang mereka lakukan ini secara tidak langsung juga akan merugikan anggota mereka yang di lain sektor. Karena komunitas ini tanpa permasalahan itu saja sudah panas, ya kan? Apalagi dengan permasalahan dibuat ini, komunitas melakukan penghancuran terhadap
tugu atau lambang yang di situ ada lambang kebesaran dari seluruh anggota atau warga. Di situ nanti akan menyebabkan dendam yang berkelanjutan. Namun dalam kejadian ini saya harap karena kondisi di Sragen kita semua tahu ya kan, akan ada penghancuran sekitar 206 tugu. Yang sebenarnya para sesepuh kita ini sedang melakukan mediasi dengan aparat sekitar. Kalau bisa tugu-tugu yang ada di Sragen ini jangan sampai dirobohkan karena berkaitan dengan masyarakat banyak. Bagi kalian yang menganggap bahwa warga persaudaraan Setiati Terate ini tidak taat dengan aturan pemerintah atau aturan dari aparat sekitar, lihat dulu di Jakarta ini. Kebijakan untuk menggusur makam Mbah Priuk ya kan, dibatalkan atau tidak bisa dilakukan karena penolakan dari masyarakat sekitar. Dan akhirnya dilakukan mediasi antara aparat dan masyarakat, akhirnya menghasilkan keputusan bahwa makam Mbah Priuk ini tidak jadi digusur. Nah, begitu juga dengan tugu. Asalkan dengan niat dan etikat yang baik ya kan, dengan tujuan yang baik, dengan harapan yang baik, insya Allah sebenarnya kita tidak bermaksud untuk melawan atau tidak taat akan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau aparat setempat. Hanya saja pasti ada jalan keluar lah, apalagi kita ini Indonesia, negara yang memiliki toleransi yang begitu tinggi terhadap apapun. Jangan sampai kita ini terlalu gimana ya, pikirannya cupet, SDM-nya itu nggak luas gitu loh. Kita cuma taunya itu A ya A, B ya B. Dengan pemikiran seperti itu kita mudah dikotak-kotakan dan akhirnya kita itu gampang terprovokasi. Nggak tahu padahal ini tujuannya untuk apa. Saya rasa kita semua yang memiliki titel seorang pendekar ya kan, kita sudah disahkan menjadi seorang warga, memiliki pemikiran dewasa. Sekalipun itu saudara kita, sekalipun itu sesepuh kita, sekalipun itu orang yang sangat-sangat dituakan, apabila yang dia katakan ini tidak benar, ya jangan kita ikuti. Karena harusnya kita ini bisa memilah-milah ya kan, mana yang benar, mana yang salah. Walaupun itu adalah wujud kita menunjukkan rasa solidaritas. Tapi apabila sudah berurusan dengan hukum, siapa yang mau bertanggung jawab? Tidak ada namanya organisasi yang bisa membebaskan anggotanya dari jeratan hukum. Orang-orang yang Anda anggap saudara ini tidak akan mungkin mau mengurusi Anda yang sudah terjerat kasus hukum. Karena dirinya sendiri aja juga memikirkan nasibnya sendiri. Mereka-mereka nih yang melakukan perusakan tugu ini, wajahnya semua sudah banyak yang tertangkap kamera. Secara otomatis pasti aparat keamanan akan cepat dalam melakukan sweeping. Mereka semua akan keciduk dan akan digelandang ke polsek atau polres setempat dengan cepat tentunya. Oleh sebab itu, kesimpulan dari video ini adalah buat seluruh saudara-saudaraku, terutama warga persaudaraan Setiati Terate, mengingat kondisi kota Sragen seperti saat ini ya, jangan sampai kita terprovokasi oleh kejadian yang ada ya kan, atau dihasut oleh saudara kita sendiri bahkan. Ayo kita lakukan serangan balik, jangan sampai seperti itu. Karena nanti imbasnya tugu-tugu di Sragen, terutama tugu PSDT sendiri juga akan dirobohkan apabila masalah ini berkelanjutan. Dan untuk dulur-dulurku IKSPI di berbagai daerah, jangan sampai kerukunan yang sudah terjalin, terutama di luar kota Sragen, ini bisa terputus karena adanya permasalahan yang ada di kota Sragen ini. Jangan sampai kejadian di kota Sragen ini membuat hubungan kita sesama pesilat yang sudah rukun, yang sudah baik, akhirnya jadi terputus dan tidak tahu lagi akan merembet seberapa luas permasalahan ini. Oke dulur-dulurku, semoga permasalahan cepat selesai dan aparat setempat dan sepuh kita yang ada di kota Sragen bisa segera melakukan mediasi dan tidak berkelanjutan lagi permasalahan ini. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Kula kudune iso bedane sing bener salah. Nggih, Pak. Kula mboten ngertos, nek kula ngertos mboten ngeten iki, Pak. Ajaran perguruan kabeh apik nek minurut karo perguruan. Ajaran perguruan kabeh apik nek minurut karo perguruan. Ajaran perguruan kabeh apik nek minurut karo perguruan. Sampai ujung merah oke. Sambutlah dua orang rapper pencaksilat dari PSDT dan IKSPI cabang Kota Merah oke. Mengguncang dunia pencaksilat yang padahal dua organisasi ini dikenal masyarakat saling sikat, bertolak belakang dengan
dengan leluhurnya Raden Kuswanto, juga Raden Totong Kindarto. Mereka saudara kandung namun beda lambang, tak menghalangi mereka untuk tetap menjadi saudara. Namun mengapa kini seakan-akan aliran bela dirinya dianggap sebagai pembeda? Fuck provokator, pemecah belah persatuan pikiran kalian semua itu kotor. SDM